Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat ini masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Politisi PDIP Puan Maharani buka suara perihal isu upaya partainya untuk kembali membangun hubungan harmonis dengan Istana. Isu hubungan harmonis PDIP dan Istana itu mencuat usai PDIP mengusung Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Pasalnya, Pramono Anung salah satu politisi PDIP yang juga orang terdekat Presiden Jokowi lantaran menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Menjawab isu itu, Puan Maharani menyebut bahwa tidak ada kompromi apapun dengan Istana terkait majunya Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Terlebih saat ini Pramono Anung masih berstatus sebagai Menteri Sekretariat Kabinet, sehingga menurut Puan hubungan PDIP dan Istana baik-baik saja selama ini. Adapun kata Puan, PDIP selalu berusaha untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, Pilkada merupakan hak politik dari semua partai politik yang punya kesempatan untuk mengusung kader masing-masing. Terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira-kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat ini masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Berarti nggak ada ya Mbak? Nggak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan, dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Mbak Puan, izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta dipercepat, lah itu tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta. Sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana Mbak sejauh Kita lihat ini? sampai nanti sore. Kan waktu pendaftarannya masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu, dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Ya, cukup? Mbak, kabarnya Mas Pram itu sempat ada komunikasi dengan Pak Jokowi juga gitu sebelum maju. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan
Ya pasti harus komunikasi, orang Mas Pram masih sebagai sekap, jadi harus komunikasi dan wajib berkomunikasi. Itu fatsun bagaimana kemudian menjaga secara fungsional dan struktural. Ya, makasih.